ゼロダークネスとでも残念だったな。お前の闇を。Hello Brovers, sesuai permintaan kalian semua, gue bakal lanjutin lagi kisahnya si anak emas ini. Ya mungkin kalian bosen ya, tapi ya ini yang terakhir lah ya. Sebelum Suburaya itu melanjutkan ke Phase 2 yang merupakan New Generation Heroes. Judul yang kita bahas kali ini adalah Ultra Zero Fight. Ini tuh sebenarnya ada 2 part, cuman kayaknya gue satuin aja mengingat durasinya juga kalau gue gabungin cuman kayak sejaman gitulah pokoknya filmnya tuh. Jadi nanggung aja gitu kalau misalnya gue pisah gitu kan videonya. Oh ya seperti biasa ya, gue kalau misalnya opening kayak gini nih, itu tuh sebenarnya gue habis nonton filmnya secara langsung biar makin ke bawah gitu feelnya. Sedangkan skripnya mah sebenarnya udah ada yang ngerjain sendiri gitu kan. Jadi menurut gue film ini cukup bagus banget, apalagi yang penampilan Zero kerasukan Belial itu gila keren banget sih. Bener-bener form paling badass banget lah pokoknya. Warnanya udah kayak ya CBR 250 RR lah ya. Nggak hanya itu, karena di Ultra Zero Fight ini sebenarnya ada 4 form baru. Loba pisan gitu kan. Ada Strong Corona mode dan juga Luna Miracle mode. Dua form itu ternyata didapetin Zero karena abis kontak energi gitu bareng Dyna dan juga Cosmos saat bersatu menjadi Saga. Sedangkan yang kesurupan teh ya, itu teh namanya Ultraman Zero apa ya, Darkness ya kalau nggak salah. Terus ada counternya juga di mana Zero akhirnya membangkitkan form yang dapat mengalahkan sisi Belial ini. Namanya itu Shining mode. Udahlah ya, kira-kira ya begitulah. Langsung aja di like sebanyak-banyaknya, terus jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video baru dari gua. Hayu kita gaskan Ultra Zero Fight 2012 and welcome back to Clip on X Nobar. Film dibuka dengan diperlihatkan Zero yang sedang berada di makam kaiju. Di sini kalau kita perhatikan Zero sedang pakai jubah gitu cuy. Ini tuh mirip banget ya stylenya kayak si yang Sasuke yang versi film The Last Naruto the Movie ya kalau nggak salah. Oke, back to topic. Di sini si Zero ini terlibat pertarungan dengan 4 kaiju yang tiba-tiba bangkit. Zero pun menggunakan mode dari Strong Corona yang merupakan gabungan form dari Strong mode milik Dyna dan juga Corona mode milik si Cosmos. Dan kalau lu perhatikan setiap si Zero ganti form tuh kayak gimana ya, kayak sound effect-nya tuh persis banget kayak sound effect-nya Cosmos kalau lagi jurus ataupun ganti form gitu cuy. Setelah itu, ia menggunakan Luna Miracle mode yang merupakan gabungan dari Miracle mode yang ada di Dyna dan juga Luna mode yang ada pada Cosmos. Tak lama dari itu, Zero bertemu dengan alien bat yang ternyata merupakan dalang dari bangkitnya para kaiju itu. Ia pun membangkitkan 4 kaiju lagi untuk menghadapi Zero. Akan tetapi Zero ini udah mudah terpancing gitu kan, hingga akhirnya ia terjebak dengan Tektor Gear kemudian terpaksa menghadapi monster pertama yaitu Red King menggunakan Tektor Gear. Setelah Zero terbantai parah oleh Red King, Alien Bat memerintahkan untuk membunuh si Pigmon yang ketakutan. Akan tetapi Zero tak menyerah dan tetap berusaha menghadapi Red King. Hingga akhirnya ia bisa menghancurkan Tektor Gear itu dan langsung comeback pakai Strong Corona mode, pakai jurus Granat Buster kalau nggak salah. Setelah itu, Alien Bat langsung melempar si Zero dan Pigmon ke sebuah dimensi yang terang benderang seperti apa ya? Kayak model-model si Naruto ketemu Kurama kayaknya ya. Baru deh di sini terdapat penjelasan mengapa Zero ini pergi ke makam kaiju. Ternyata dia ini berusaha untuk memikirkan sebenarnya apa arti dari 2 kekuatan yang diberikan oleh Cosmos dan Dyna. Secara tiba-tiba Alien Bat muncul dengan membuat tiruan dari Zero dengan mode Strong Corona. Zero pun terlibat pertarungan hebat.
Setelah menghilang, ia pun kembali dikagetkan dengan kemunculan Luna Miracle Mode. Akan tetapi ia berhasil diberikan pencerahan oleh Pigmon bahwa ini semua bergantung pada rasa takut dari Zero itu sendiri. Jika Zero berani, maka ia akan dengan mudah melawannya dan bebas dari dimensi itu. Setelah itu, Zero kembali berhadapan dengan dua kaiju lagi. Akan tetapi, Zero sudah paham cara menghadapinya di mana ia menggunakan Luna Miracle Mode untuk menghancurkan dua kaiju itu dari dalam. Akan tetapi saat Zero sudah menang, baru terungkap kalau alien bat itu memang sengaja memancing Zero membunuh 4 kaiju itu agar jiwanya bisa dikonsumsi dan menjadikan alien bat jauh lebih kuat. Di sini Zero kembali terlibat pertarungan hebat dengan alien bat. Saat sudah terpojok, Zero pun diberitahu kalau sebenarnya misalnya nih dia ini ngebunuh si alien bat, maka Pigmon akan mati juga. Akan tetapi Zero ini tidak termakan oleh ucapan alien bat lagi, hingga akhirnya ia membangkitkan kekuatan berpecah dua yaitu Luna Miracle dan juga Strong Corona. Dengan mudahnya Zero mengalahkan alien bat dengan cara menggancetnya dengan 2 serangan. Setelah itu si Zero kembali bertemu dengan timnya. By the way, nambah satu ya, si Jin9 ini. Dia ini muncul di side story Killer Beastar ya kalau nggak salah. Di sisi lain ternyata penjahat utamanya sedang menonton kemampuan Zero. Mereka ini beranggotakan 5 alien. Ada Mephilas, Hippolyta, Temperor, Deathray atau Deathray ya, dan juga Groza. Berlanjut pada Zero yang sedang menghadapi satu kaiju menggunakan duo form terbarunya itu. Dari mulai Strong Corona dengan jurus Ultra Hurricane dan juga Luna Miracle dengan Full Moon Wave. Setelah kaiju itu diruqyah, Zero ini diberitahu oleh Mother of Ultra kalau Ultimate Force sedang dalam bahaya. Ia pun datang ke markas utama Ultimate Force. Zero pun kaget melihat Glenfire dan Mirror Knight yang sudah membantu. Tanpa disangka Zero, ternyata Mother of Ultra itu palsu, yang ternyata wujud aslinya itu adalah alien Hippolyta. Di sini Zero selalu siap siaga kalau ada bahaya mengancam gitu kan. Di sini Zero sempat kaget kalau tangannya itu tadi sempat menyentuh Hippolyta dan efeknya tangannya ini berubah menjadi perunggu. Tapi ya tetap aja sih namanya anak emas gitu kan, bobal ke tulang dan langsung menghajar Hippolyta tanpa ampun pakai Strong Corona hingga bucat. Tak lama dari itu, Zero kembali kedatangan satu lagi yaitu alien Temperor, di mana Temperor ini membangkitkan Tyrant. Zero tanpa basa-basi langsung gaskan lawan dua musuhnya itu. Akan tetapi ia mulai terpojok saat terkena Ultra Beam milik alien Temperor. Untung saja Zero cepat berubah ke Strong Corona mode dan langsung comeback. Namun Zero kembali dikagetkan dengan kedatangan Mephilas yang menculik Pigmon, si minin anabulnya Zero.
Jelas si Zero ini makin emosi ya dengan para komplotan ini. Ditambah lagi kan si Mephilas ini menantang Zero untuk mencarinya sekarang juga, sedangkan Zero sendiri sedang berhadapan dengan Temperor dan bahkan nambah 2 lagi, si alien Groza dan juga alien si Deathray. Ya, Zero lawan 4 musuh sekaligus yaitu Temperor dan Tyrant, Groza dan Deathray. Di sini si Zero ini sudah sangat kewalahan melawan 4 musuh dengan kondisi kaki beku ya. Ia pun hampir sekarat gara-gara diserang secara bersamaan. Akan tetapi di tengah-tengah kondisi suram Zero, Ultimate Force datang membantu. Ada Mirror Knight, Glenfire, Jinbot, Jin9, dan kini Zero tinggal mencari si Mephilas untuk menyelamatkan si Pigmon suram. Singkat cerita, Zero akhirnya menemukan Mephilas yang sedang menahan Pigmon. Mephilas pun sengaja menguji kemampuan bertarung Zero dengan Strong Corona mode. Setelah itu, ia menyerang Pigmon secara tiba-tiba untuk menguji pertahanan Zero dengan mode Luna Miracle. Adegan ini sebenarnya dibarengin dengan Mirror Knight, Glenfire, Jinbot, dan Jin9 yang bertarung melawan 4 anak buahnya si Mephilas. Setelah pada beres, baru deh Zero ini diberitahu kalau Mephilas itu mempunyai bos. Jadi bos di atas bosnya gitu cuy. Tak lama dari itu, suasana di tempat itu menjadi berkelimut kegelapan dan penuh aura mencekam. Dari atas bukit terlihat bentuk yang tidak asing gitu kan. Ya, itu adalah Armor Darkness. Akan tetapi Armor Darkness ini digunakan oleh Belial. Si anjir bener-bener masih hidup dong gelo. Zero yang sudah nafsu edan menghajar Belial pun terlibat pertarungan epik. Zero pun adu kekuatan Granite Buster dengan Lazarium Kousen. Buat yang nggak tahu, Lazarium Kousen itu adalah Kousen yang sangat mematikan sekali ya. Keserempet dikit aja mana langsung jadi abu gitu kan. Setelah itu Zero pun berusaha mengimbangi Belial pakai Ultimate Aegis. Zero pun kaget karena ternyata di dalam armor itu tidak ada bentuk fisik Belial. Secara tiba-tiba ia kesurupan arwah gentayangan dari si biang dajjal ini. Akhirnya kekuatannya ini semakin menjadi-jadi hingga terpental ke tempat para Ultimate Force bertarung. Para teman Zero pun sangat kebingungan melihat Zero dengan tampilan yang sangat mengerikan. Dari mata merah hingga desain sekujur tubuhnya itu merah hitam seperti Belial. Dengan mudahnya Zero yang sudah terasuki ini membunuh Jinbot secara sadis dan menghancurkan markasnya sendiri. Cir, gila. Literally psikopat anjay. Ini lebih psikopat dan dari 3 cuy. Terus teman-temannya tuh kayak gimana ya, kayak pada kinap gitu kan anjir. Zero yang biasa aja mereka nggak sanggup gitu kan, gimana yang nyatu sama Belial. Zero Darkness とでも一度は我がしもべとなったんだっけか。おい、
焼き鳥 Karena Jinbot udah modar bucat gitu kan, Mirror Knight, Glenfire, dan Jin9 memutuskan untuk melawan Belial itu. Akan tetapi tampaknya terlalu sulit ya, mengingat kekuatan mereka pun sebenarnya tidak sebanding dengan Zero versi Ori gitu kan. Bukan lemah ya, tapi ya emang Zeronya aja terlalu OP. ゼロの体は俺がもらったゼロを返せよ今度は私があなたを救う番です。残念だったな Mirror Knight pun tewas, sedangkan Jin9 masih berusaha menyadarkan Zero. Akan tetapi ia tewas, perutnya copot. Legit anjir psikopat. Sekarang sisa si Dude, anjay, si Hebring teh. Glenfire pun mengamuk melawan Zero Darkness. Hingga akhirnya Glenfire tetap tewas terkena tebasan Slugger Zero Darkness. Kini, semua anggota Ultimate Force sudah tewas secara mengenaskan. Sekarang tinggal Zero sendirian. Di alam bawah sadarnya, Zero sudah sangat pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, ia sudah tidak punya teman lagi. Akan tetapi, tanpa disangka-sangka, semua temannya itu hadir di alam bawah sadarnya Zero untuk kembali menyadarkan Zero dari kendali Kaisar Belial. Saat Belial sudah berusaha membunuh Pigmon, secara tiba-tiba Zero bangkit dari alam bawah sadarnya dan langsung menghadapi Belial. Saat itu juga dengan membangkitkan satu form counter yang jauh lebih kuat dari Zero Darkness, yaitu Shining Ultraman Zero. Ini kayaknya keren banget sih, warnanya tuh kayak silau edan gitu tuh. Warnanya tuh kayak apa ya, kayak krum-krum gitu, kayak krum-krum standar Mio Jamet gitu yang tai look tah. Patokannya itu aja lah pokoknya. Dengan mudahnya Zero mengalahkan Belial bahkan tanpa menyentuhnya, cuma kayak disepet gitu kan, kayak langsung kena terus mental. Ditambah lagi ada upgrade dari Emerium Slash. Ini tuh Emerium Slash-nya mirip-mirip kayak Kousen ya, kayak gede banget gitu loh ukurannya. Zero pun akhirnya bisa terbebas dari kendali Belial dengan form Shining ini ya tentunya. Secara cepat ia langsung menggunakan kekuatan terbesarnya, yaitu memanipulasi waktu. Tapi sistemnya itu bukan time travel ya, melainkan time reverse, mirip kayak film Tenet atau kayak kekuatan Time Stone milik Doctor Strange. Jadi dia itu memundurkan kondisi atau realita tempat atau benda di sekitarnya saja atau di konteks itu aja hingga sesuai dengan apa yang dia mau. Dan di sini Zero memundurkan kondisi Ultimate Force ke saat sebelum mereka dibunuh. Bahkan markasnya pun tetap utuh lagi akhirnya. Lima alien suramnya tadi pun mundur gitu kan karena Kinap Eden ngelihat kekuatan besar dari Zero. Saat Ultimate Force telah kembali hidup, Zero tidak ingat apapun dengan apa yang ia lakukan tadi. Jadi karena kekuatannya yang begitu hyper, Zero pun sampai hilang ingatan. Tapi kayaknya kalau sekarang dia pakai mode ini lagi, dia nggak bakal hilang ingatan deh ya. Atau mungkin aja dia ini bisa hilang ingatan sejenak gitu gara-gara pakai jurus yang manipulasi waktu tadi gitu cuy. Jadi ingatannya tuh ke manipulasi juga gitu, mungkin kayak gitu ya, soalnya belum ada konfirmasi juga gitu kan dari Suburaya. Film pun ditutup dengan Ultimate Force yang melanjutkan petualangan mereka menyusuri universe lain. Film ini punya post credit scene yang memperlihatkan kembali hidupnya Belial, karena ternyata tanpa sengaja Zero menghidupkan kembali fisik Belial lewat jurusnya tadi yang memutar waktu itu. Si anjir bener-bener gak ada matinya ini biang udah jel. Tapi ya emang modarnya kan nanti sama anaknya ya, si siapa namanya Git itu. Oke, habis ini kita langsung mulai start New Generation Heroes. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya biar makin semangat buat memerah AdSense di channel ini. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time. By the way, kita urutin aja kali ya. Next, Ginga S The Movie.